Tiga ayat Al-Quran yang membuat saudara kita itu tidak bisa lari daripada api neraka. Tiga ayat Al-Quran yang tidak bisa dihindari oleh saudara kita tentang api neraka. Mereka tidak akan bisa menghindari api neraka menurut tiga ayat Al-Quran yang akan kita baca kali ini. Yang pertama sekali dalam surat At-Taha. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik itu melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara membawa dan doa syafaat mengenai pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah pedalaman. Saudaraku, kita menguatkan dan kita memperlengkapi jemaat Tuhan yang ada di pedalaman sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing dan tidak termakan dengan omongan hoak yang disebarkan oleh guru palsu. Guru palsu yang selalu hadir ke tengah umat Tuhan. Mereka mencoba memberitakan kebalikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini adalah tugas guru palsu, dan tugas kita Bapak Ibu menguatkan orang yang sudah percaya kepada Yesus dan menjangkau yang belum terjangkau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, tiga ayat Al-Quran yang membuat saudara kita itu tidak bisa lari daripada api neraka. Kalau dengan ayat Alkitab sudah jelas Bapak Ibu, kita percaya kepada firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia, maka kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tetapi kita sering sekali mendengarkan bahwa apabila kita tidak beragama seperti agama tetangga kita dari seberang, maka kita akan masuk neraka. Benarkah seperti itu? Apakah bukan kebalikan daripada itu? Sebagaimana yang saya katakan barusan, bahwa tiga ayat Al-Quran yang tidak bisa dihindari oleh saudara kita tentang api neraka. Mereka tidak akan bisa menghindari api neraka menurut tiga ayat Al-Quran yang akan kita baca kali ini. Yang pertama sekali dalam surat At-Taha ayat 74. Di dalam surat At-Taha ayat 74 di situ dikatakan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Saya ulangi, barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak dapat bertobat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia, tidak terkecuali. Semua manusia berdosa. Jadi siapapun manusia yang berdosa itu, dia datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka orang itu berada di dalam api neraka jahanam. Orang tersebut tidak mati di neraka jahanam dan tidak pula hidup. Jadi di neraka jahanam itu orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, orang tersebut berada dalam neraka dan terus-terusan merasakan siksa azab neraka Bapak Ibu. Merasakan siksa, merasakan api neraka terus-terusan, tidak berkesudahan. Hidup pun orang itu tidak. Dan dikatakan lagi bahwa tidak dapat bertobat. Ya jelas, orang yang kalau sudah masuk neraka tidak akan bisa bertobat. Ya, tidak akan bisa bertobat. Nah, itu tadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Jadi ayat yang baru saja kita bacakan itu adalah tidak bisa mereka hindari daripada siksaan api neraka. Jadi orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, orang itu tidak akan bisa keluar dari api neraka jahanam. Terus-terusan mereka akan mengalami siksaan. Terus-terusan mereka akan mengalami azab dan tidak ada pertobatan bagi mereka. Ya jelas sekali saudaraku, orang kalau sudah masuk neraka itu tidak ada lagi pintu pertobatan. Karena sudah selesai. Masa pertobatan seseorang itu adalah masa hidup di dunia ini. Apakah kita setelah meninggal dunia ini kita masuk surga atau kita masuk neraka, itu adalah
tergantung pada masa hidup di dunia ini. Kalau hidup seseorang masa di dunia ini percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia, maka meninggal orang tersebut di dalam Tuhan, matinya di dalam Tuhan, dan orang itu pasti berada di dalam surga, berada di tempat yang kekal, berada di tempat yang sangat indah, berada di tempat yang sangat dirindukan oleh semua manusia masa di dunia ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak berdosa, tidak ada. Nah, sesuai dengan surat yang baru saja saya bacakan kepada Bapak Ibu semuanya, di surat At-Taha ayat 74, kira-kira adakah manusia yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan tidak berdosa? Tidak ada. Maka Bapak Ibu, kita butuh juru selamat. Ada pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Pribadi itu kita dapatkan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Pribadi itu kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, kita menghadap bukan dalam keadaan berdosa. Kalau kita menghadap dalam keadaan berdosa, ya kita pasti ada di dalam neraka jahanam. Maka kita butuh pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Itu tadi di surat Thaha ayat 74. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Yang kedua saudaraku, di surat Al-Baqarah ayat 81. Begini bunyinya. Bala man kasaba say'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan. Ayat yang saya temukan ini, barang siapa berbuat keburukan. Beberapa tahun yang lalu saya membaca juga ayat yang sama di surat yang sama Bapak Ibu, itu bukan diterjemahkan berbuat keburukan, tetapi barang siapa yang berdosa. Nah, Al-Quran yang saya jumpai kali ini di ayat yang sama dan surat yang sama yang saya pernah baca beberapa tahun yang lalu, dituliskan barang siapa berbuat keburukan. Kalau dulu saya pernah membaca barang siapa berbuat dosa. Saya akan ulangi, bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Lagi-lagi, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa? Semua manusia telah berdosa Bapak Ibu. Ya, di dalam Alkitab dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua. Kalau sudah dikatakan semua manusia, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Ini kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab. Dan di dalam iman saya yang lama dikatakan di sebuah hadis, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina atau apun. Dan semua anak Adam, semua anak manusia, khata'un, pasti melakukan kesalahan, pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Nah saudaraku, kemana orang yang berdosa? Ke neraka. Ya, bayangkan saudaraku, di situ tidak dikatakan orang yang beragama, tetapi orang yang berdosa. Tempat orang yang berdosa itu adalah di neraka. Tidak dikatakan orang di luar agama ini di neraka, orang yang tidak percaya ini di neraka. Tidak dikatakan. Kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 81, di situ jelas sekali dikatakan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Semua. Tidak terkecuali. Si A, si B, si C, si D, si E berdosa. Nah, kalau begitu Bang Effendi Usman, apakah Yeshua HaMashiach berdosa? Apakah manusianya Yesus Kristus berdosa? Tidak saudaraku. Kenapa tidak? Karena rohnya itu bukan roh seperti kita. Hadir dia ke dunia ini. Lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini berbeda dengan lahirnya kita.
manusianya Yesus itu adalah firman. Firman Tuhan, kalamnya Tuhan yang telah menjadi manusia. Maka di dalam Alkitab dikatakan ketika dia didakwakan, dibawa ke mahkamah syariat, dibawa ke hukum, dibawa ke kantor hukum waktu itu, pihak yang berwajib tidak menemukan satupun kesalahan dan dosa serta kesilapan pada diri Yesus HaMasiah. Sampai-sampai orang tersebut mencuci tangannya. Nah ini dia Bapak Ibu, karena tidak ada satupun dijumpai dosa pada diri Yesus Kristus. Makanya satu-satunya hakim yang adil dia. Dan satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan akhirat dia. Tidak ada pribadi yang lain. Maka kita butuh dia Bapak Ibu. Kita butuh dia. Kita ikutin teladan dia agar kita bisa sampai ke surga. Agar kita bisa selamat. Selamat kita bukan saja di sana, tetapi masa di dunia ini kita juga diberikan keselamatan saudaraku. Ya, karena ketika kita percaya kepada dia, ada roh dia dalam kita, dan roh yang ada pada kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Makanya Bapak Ibu, ketika orang Kristen didoakan oleh orang di luar agama Kristen, itu tidak akan kena azab. Seperti Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ribuan orang mendoakan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tapi tidak satupun doa mereka diijabah. Tidak ada satupun doa mereka dijawab. Tidak ada satupun doa mereka didengar. Kenapa? Karena roh yang ada pada orang percaya kepada Yesus HaMasiah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Lebih besar kuasanya daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Lebih besar otoritasnya daripada otoritas-otoritas yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Maka di dalam nama Yesus HaMasiah segala roh jahat dipatahkan. Segala kuasa kegelapan dipatahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita perlu dan patut berbangga sekali karena kita sudah percaya kepada Dia yang nuzul dari surga, yaitu Adonai Yesus HaMasiah. Itu tadi Bapak Ibu, sudah 2 ayat yang saya bacakan. Ayat yang terakhir ini sangat sering kita dengar. Bagaimana bunyinya? Dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamam maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun, ditulis dalam surat Maryam 19 ayat 21. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Berarti semua orang mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian atau suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan Bapak Ibu masuk neraka. Apa yang Bapak Ibu tunggu? Ya, apa yang Bapak Ibu tunggu? Ingat, masih ada kesempatan untuk kita bertobat selama kita masih hidup. Selama nyawa kita masih di kandung badan, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu hal yang sangat ditakuti oleh setiap umat manusia. Apa itu Bang Effendi Usman? Masuk neraka. Masuk neraka adalah hal yang sangat kita takuti saudara. Sangat kita takuti masuk neraka. Maka kita butuh Juru Selamat. Karena yang masuk neraka itu adalah orang yang berdosa. Dan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Maka saudara harus datang kepada Dia. Saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka semua dosa, kesalahan, pelanggaran saudara diampuni olehnya. Tetapi jangan pula saudara setelah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara melakukan kesalahan, saudara melakukan dosa, saudara melakukan semua pelanggaran. Itu hidup saudara bukan hidup di dalam Kristus, tetapi hidup saudara di dalam hawa nafsu saudara. Tidak seperti itu iman kekristenan. Maka banyak sekali orang-orang yang memahami kekristenan itu dengan pola pikirnya. Dia berpikir bahwa orang Kristen itu hidupnya enak sekali. Orang Kristen itu gampang sekali hidupnya. Memang benar, sangat enak, sangat gampang hidup orang Kristen. Kenapa gampang, kenapa enak? Karena orang Kristen tidak perlu lagi khawatir kemana roh dia nanti ya akan berdiam. Kemana rohnya nanti akan pergi. Ke neraka atau surga. Orang Kristen tidak khawatir tentang hal itu semuanya. Karena setiap orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus sudah percaya, sudah mengetahui, sudah memahami
apa masa hidup di dunia ini adalah hidupnya dalam Kristus, maka orang tersebut pasti berada dengan para soleh-solehnya Tuhan di dalam Firdaus. Baik saudaraku dikasih Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Uruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah pedalaman. Daerah yang sudah secara terang-terangan dimasuki dan dimasuk oleh para guru palsu. Mereka secara terang-terangan melakukan islamisasi terhadap orang Kristen yang awam. Nah, kehadiran kita di sana menguatkan jemaat Tuhan yang ada di pedalaman, agar tidak ada lagi jemaat Tuhan yang menjadi mukallaf. Tidak ada lagi jemaat Tuhan yang menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus. Salam Murtadin, terima kasih.